Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi rekan-rekan dan teman-teman semua. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk memutar video kami. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan tentang peralatan stasioner pada konstruksi kayu yang untuk memenuhi tugas mata kuliah alat perkakas yang diampu oleh Bapak AG Tamrin MPD MSI. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tegar Wilujeng dengan NIM K1522079. Saya Leda Fitri Dewi, NIM K15222007. Saya Hafiz Matematika, NIM K15222039. Nah, peralatan yang akan kami presentasikan adalah yang pertama dengan mesin bor duduk. Mesin bor duduk ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada pengertian, cara kerja, fungsi, dan perawatan. Pertama, pengertian dari mesin bor duduk adalah salah satu jenis alat perkakas yang terpenting dalam pembengkelan dan berfungsi untuk membuat sebuah lubang. Nah, lalu apa fungsi dari mesin bor duduk ini? Mesin dari bor duduk ini yang pertama berfungsi untuk mengamplas, kedua untuk membuat lubang bulat, yang ketiga untuk menggerindra, dan yang keempat untuk membuat lubang persegi. Nah, lalu mesin bor duduk ini juga memiliki beberapa bagian penting yang harus kita ketahui sebelum kita menggunakan alat ini. Nah, ada beberapa bagian dari mesin bor duduk ini. Yang pertama adalah spindle head. Spindle head adalah rumah dari konstruksi spindle yang digerakkan oleh motor penggerak dengan sambungan beberapa fan belt dan diatur oleh drill feed handle untuk proses pemakannya. Nah, jadi spindle head ini adalah salah satu alat untuk mengunci dari mata bor itu sendiri pada konstruksi kayu. Yang selanjutnya adalah spindle. Nah, spindle ini adalah bagian yang berfungsi untuk menggerakkan cak atau pencekam. Bagian inilah yang memegang atau mencekam mata bor. Jadi yang tadi adalah spindle head untuk mengunci dari spindle itu sendiri. Nah, nanti spindle inilah yang akan mengunci pada mata bor. Yang selanjutnya adalah drill atau mata bor. Drill atau mata bor ini adalah salah satu bagian terpenting dalam proses menggunakan mata bor, karena dengan mata bor ini kita akan melakukan konstruksi kayu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Fungsi dari mata bor sendiri adalah untuk menurunkan atau menekan spindle dan mata bor ke benda kerja atau pada proses pemakaian. Nah, yang selanjutnya adalah table atau meja. Table atau meja adalah bagian yang digunakan untuk meletakkan benda kerja yang akan dibor. Table atau meja kerja dapat disesuaikan secara vertikal untuk mengakomodasi ketinggian pekerjaan yang berbeda. Jadi meja bor ini berfungsi untuk melapis tatakan atau alas dari konstruksi kayu itu sendiri, agar nanti dalam proses pengerjaannya dapat lebih mudah dan mendapatkan ketelitian yang lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah base atau dudukan. Nah, base atau dudukan ini adalah bagian yang berfungsi sebagai penopang dari semua komponen mesin bor. Base terletak pada bagian bawah dan menempel pada lantai yang biasanya dibuat agar tetap kokoh. Biasanya base atau dudukan ini memiliki bobot yang lebih berat dibandingkan bagian-bagian yang lain, karena base ini menjadi tumpuan bagi seluruh komponen pada mesin bor duduk. Fungsi dari base untuk sebagai penopang. Oleh karena itu perlu bahan yang kuat agar mesin bor ini dapat tahan lama dan memiliki kestabilan dalam proses menggunakannya.
Yang selanjutnya adalah kelistrikan. Kelistrikan sendiri merupakan penggerak utama dari mesin bor. Mesin ini menggunakan motor listrik atau elektromotor. Untuk kelengkapannya mulai dari kabel power, kabel penghubung, fuse atau sekring, lampu indikator, saklar on atau off, dan saklar pengatur kecepatan. Jadi kelistrikan ini adalah penggerak utama dari mesin bor stasioner atau bor duduk ini. Jadi dengan adanya kelistrikan ini kita dapat menggunakan mesin bor dengan baik. Selanjutnya adalah drill feed handle. Drill feed handle merupakan handle pada mesin bor yang berfungsi untuk menurunkan atau menekan spindle dan mata bor ke benda kerja pada proses pemakaian. Nah, pada drill feed handle ini nanti disesuaikan dengan kedalaman bor yang akan kita inginkan. Nanti ketinggiannya itu kita sesuaikan menggunakan drill feed handle ini. Dengan adanya ini diharapkan dapat memudahkan pada pengerjaan konstruksi kayu. Yang terakhir adalah kolom atau tiang. Nah, kolom atau tiang merupakan bagian dari mesin bor yang digunakan untuk menyangga bagian pengeboran. Kolom biasanya berbentuk silinder yang berfungsi sebagai jalur gerak vertikal dari mesin kerja. Nah, tadi kan ada base atau dudukan. Nah, tiang ini berfungsi untuk menyalurkan beban dari seluruh bagian mesin bor ke bagian dudukan. Nah, jadi bagian tiang ini juga harus memiliki ketahanan yang tinggi. Oleh karena itu biasanya digunakan baja atau besi agar lebih kokoh. Dan biasanya tiang ini juga memiliki bobot yang berat tapi tidak seberat dudukan. Selanjutnya untuk cara kerjanya, yang pertama pasanglah pemegang mata bor atau cak pada tempatnya dan kuncikan. Yang kedua, sediakan kayu pekerjaan dengan tanda C pusat dari lubang yang akan dibuat. Yang ketiga, letakkan kayu pekerjaan pada meja mesin bor. Yang keempat, kemudian kencangkan kelam pemegang kayu pekerjaan. Selanjutnya, atur keadaan mata bor dalam keadaan mesin dimatikan. Yang keenam, posisikan mata bor berada 11 cm di atas permukaan. Yang ketujuh, setel alat penentu dalam pengeboran sesuai keinginan. Yang kedelapan, pasang papan atau kayu sebagai alas agar mata bor tidak mengenai meja mesin dan kayu tidak rusak atau robek. Dan yang terakhir, minta pengawasan kepada operator atau pembimbing jika kesulitan membuat lubang atau mengebor. Berikut video dalam proses pengeborannya. Gunaannya sangat simpel ya teman-teman. Jadi kayu ini kita letakkan nanti di sini, kita jepit, lalu kita bor seperti biasa. Teman-teman, perhatikan. Ini namanya mortising, sistem mortising. Selanjutnya ada perawatan alat. Yang pertama, lepaskan kabel mesin bor dari stop kontak saat tidak digunakan. Yang kedua, ada selalu lepaskan mata bor dan semua aksesori
mesin bor setelah selesai. Yang ketiga, gunakan alat yang khusus untuk melepaskan mata bor dari cengkaman. Yang keempat, biasakan untuk membersihkan mesin bor setelah digunakan, cukup dengan menyeka permukaan luar mesin bor dengan alat bersih. Yang kelima, bersihkan mata bor dan aksesoris mesin bor. Yang keenam, pastikan kabel mesin bor digulung dengan baik, tidak asal-asalan. Yang ketujuh, simpanlah mesin bor, mata bor, dan aksesorisnya dengan baik di tempat yang bersih dan kering. Yang kedelapan, selalu gunakan aksesori yang sesuai dengan jenis mesin bor. Yang kesembilan, selalu gunakan mata bor yang sesuai dengan jenis pekerjaan pengeboran. Yang kesepuluh, lakukan servis dan perbaikan mesin bor kepada teknisi yang tepat. Pilihlah service center yang sesuai dengan bor Anda. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis bor stasioner. Jadi dalam bor stasioner ada dua jenis. Yang pertama adalah mesin Fries atau serbaguna, yang kedua adalah mesin kayu multifungsi. Nah, jadi kedua mesin ini adalah jenis yang multifungsi, di mana bukan hanya untuk proses pengeboran saja, namun bisa untuk mengetam, menggergaji, dan beberapa fungsi lainnya. Jadi dalam bor stasioner ada beberapa gabungan dalam satu kesatuan mesin. Nah, untuk bor duduk yang tadi itu hanya digunakan untuk mengebor saja dengan fungsi dan ketelitian tertentu. Untuk keselamatan kerjanya, di sini para pekerja konstruksi bisa menggunakan beberapa alat keselamatan seperti helm, kacamata, rompi, sarung tangan, safety shoes, masker, dan berbagai alat keselamatan kerja lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada banyak kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf. Jika ada kritik, saran, bisa ditulis di kolom komentar. Kami akan menerima semua jenis kritikan dan masukan. Akan kami perbaiki untuk kedepannya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.